balik lagi di malam-malam. Jangan dulu. Kita sudah bersama Gus Soleh. Gus Soleh Pati. Apa kabar, Gus? Gus Soleh, apa kabar, Gus? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini kan sudah banyak lukisan-lukisan yang menyeramkan nih, Bang. Iya, lukisan-lukisan banyak. Kita udah ada Gus Soleh sini. Sekarang saatnya kita untuk RST. Salah dong. Itu rahasia sebelum tidur. Masa pakai celana Zumba? Sekarang waktunya kita masuk ke EGP. Gue Parno. EGP, gua Parno. Iya. Aduh. Aku bete, ini mana lagi ada beneran lagi lukisan-lukisan kayak gini. Mana itu lukisannya baru dilukis sekarang lagi. Nah, ini yang baru dilukis ini, yang ini ya, Gus ya? Ya, Yang ada tulisan malam-malam net, ada 2 sosok di situ. Ini bisa diceritain nggak, Gus? Ini lihatnya di mana? Allah. Tadi kan ketika saya briefing di situ ya, Iya. saya ke toilet. Ke toilet. Ternyata ada sosok itu Hah? yang noni Belanda. di toilet laki-laki. Ngapain dia? Enggak kan. Yang Iya, ini toilet laki-laki. bener. Toilet laki-laki. Dia muncul gitu loh. Dia nggak mau Saya sih ngerasa pertama sih ngerasa, ya, ngerasa, cuman nggak ngelihat banner ya, nggak lihat, cuma ngerasa aja. Terus saya buka ngelihat dengan mata batin aja sih. Ternyata di belakang saya tengok, nah itu ada kayak ada gumpalan gitu loh, gumpalan putih, asap putih, terus hilang. Saya coba komunikasi, ternyata beliau itu mati terbunuh. Itu kan ada lehernya di sini nih kegores ini. Oh, cuek-cuek goresannya. gitu ya? Oh, di sininya. Kegores. Sebelah sini ya, Gus ya? Kegores itu. Orang Belanda tapi. Orang Belanda. Mas. Penampakannya seperti itu, Gus. Ada topinya, jelas gitu ya. Jelas banget. Jadi Kalau- ngerasanya jelas. Terus kalau yang sebelahnya, Bapak Waduh, itu, mana Poci saya itu di suka mana? buang air di situ lagi. Apakah saya harus pindah ke WC cewek? Jangan dong. Kalau yang sebelahnya? Sebelahnya itu sosok pocong ya. Cuman matanya aja yang kelihatan ini bersinar gitu. nongol banget gitu loh. Oh, Itu hidungnya sama ini nggak kelihatan, cuman ya itu kayak gitu aja sih. Kayak Cuma gitu menyatu sama kulit gitu loh. Itu di mana posisinya? Ketika saya sholat asar tadi atau sholat maghrib ya di situ, sholat maghrib. ya. Biasanya kan sosok-sosok astral itu kalau mau menjelang maghrib, mau menjelang subuh itu pada muncul, Mas. Iya, menjelang subuh atau menjelang maghrib, betul. Nah, itu muncul di Kakak, aku tuh lagi dengerin dong. pasti Kakak, aku lagi dengerin, jangan dicolek-colek akunya. punya ternyata ini. Astagfirullah. Bukan tangannya Mas. Oh, saya jadi itu. Nakal ini. Nakal. Kakak, jangan gitu, aku takut beneran. Oke, Gus, buat menggambar hantu tuh Tangan saya ke sini. tanganmu. Nakal. Komedi. Ini serius komedi. Ngikutin gurunya. Jadi kalau lagi menggambar hantu tuh Tanganmu nakal. Sri Mulatan sih. Saya penasaran beneran. Iya, Ini tapi soalnya bukan ada gambar sesosok wanita, Medusa rambutnya ya, Medusa. ular, terus ada orang-orang diikat. Ini ceritanya apa sih? Iya, Ini di kali Dengkeng dengkeng. ya, Klaten ya. Ketika saya syuting jalan-jalan nah itu ada sebuah kali ya atau sungai yang memang itu buat pesugihan Nyi Blorong. Ini orang-orang yang diikat ini Nah itu buat tumbal semua itu. Kalau dia dimimpiin ya, terus dikasih tawaran ada 2. Kamu mau uang mau apa gitu. Dia mau uang. Rata-rata orang itu langsung sakit dan meninggal. Dan jiwanya langsung diajak di rantai gitu, di kali itu. Saya lihat itu ya, di situ saya ngerasa ada sebuah kayak lorong misteri yang itu menuju ke pantai selatan. Pantai Selatan. Dan lanjutnya ke sana. oh gitu. Kalau yang atas itu apa tuh? Itu Nyi Roro Kidul. Yang Yang pakai hitam. Yang merah. sono. Yang merah. Nah, itu yang ibaratnya penjagal ya, penjagal Oh, penjagal Algojo. Algojonya. Oh, wow. Nah, ini Mas Surya, ini yang lagi viral nih. Mana ini? Nah, Siluman bukan kadal. nih Siluman Kadal Bulan Februari lalu ya? Kiprana Lewu. Nih kodamnya Kiprana Lewu. Oh, Ini lagi viral banget di YouTube. Hah? Hampir 5 juta yang nonton nih. Kenapa ini? Kenapa ini? Gus? Ini kodamnya Kiprana. Kiprana pulang diikutin oleh sosok kadal cantik.
Kadal cantik, siluman kadal cantik, bukan kodok. Kalau Gibran kan takut kodok. Oh, jadi ini kodamnya si Kipran Kipran Aleu. Pernah Aleu. main ke sini juga soalnya waktu itu. Ya, dia bilang, guru mau izin, saya mau ke malam-malam gitu. Ya udah, ntar habis itu saya bilang gitu. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Twitter nih. Saya penasaran gambar Gus Soleh ini dijual atau enggak? Atau ada yang pernah nawar nggak? Ada yang pernah beli nggak? Sering banget mas. Hmm. Mas Surya ya? Iya. Sering banget ya. Telepon, kenapa ini dijual nggak Gus? Kayak gitu-gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah satupun Yang dijual? yang dijual. Kenapa? Karena buat koleksi untuk ini apa ya? Untuk cerita nanti lah. Oh, untuk Suatu cerita saat nanti. mungkin bikin galeri atau Iya. ada sih galeri udah ada, cuman Udah nggak ada? belum tak apalah masih acak-acakan lah masih ngap. Nanti akan dibikin galerinya ya. Ya kayak gitu. 1.400-an lukisan. 1.400-an. Banyak banget. Oke. Iya. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Tulus Prasetya. Pernah mimpi ada setan yang suka sama Ogut. Kira-kira mimpi gitu kode atau cuma sekedar mimpi aja? Iya, aku juga pernah tuh mimpi kayak gitu. Bisa aja. Jadi gini nih, kita manusia itu kan dikasih oleh Tuhan roh sama Raga. jasad ya, sama raga. Dan roh itu di situ ada juga jiwa, ya. Iya. Namanya fusuh. Ya, ketika kita mimpi, fusuh itu terbang, terbang, dan rohnya masih ada di dalam tubuh kita. Ya, terbang itu bisa kita ketemu apa aja. Kadang ketemu orang tua kita yang sudah almarhum, maaf misalnya, atau ketemu sosok hantu, itu beneran. Dan itu firasat atau pertanda bahwa manusia itu ada dunia dunia nyata dan dunia gaib. Dan dunia gaib dibagi-bagi bermacam-macam. Oh, ada bagian-bagiannya lagi. Bagian-bagiannya lagi. Ada tingkatannya gitu kali ya. Katanya. Jadi Dita tuh sering banget dia mimpi didatengin sama setan. Iya, bahkan sampai ada yang kayak mirip suami aku. Tapi aku tahu tuh bukan suami aku. Ya, itu Jajak. namanya jin yang ada di rumah yang suka ganggu, bisa nanti terjadi pertengkaran atau maaf bisa terjadi perceraian kalau kita tidak kuat imannya kalau sebagai seorang muslim. Maka diharapkan dari Islam sendiri kan di rumah terus kita talil Quran, membaca Al-Quran ya. Talil Quran, dengan membaca Al-Quran insya Allah rumah tangga kita akan tentram. Aman kali, amin. Iya benar. Saya juga pernah waktu itu dimimpiin ketemu cewek gitu. Terus diajak kayak pergi ke suatu restoran gitu kan. Restoran, terus tiba-tiba si ceweknya bilang, kamu pesen apa? Kamu mau kopi? Saya bilang, tentu, asal kopinya Nescafe. Wah, sponsor. Ada pertanyaan dari Septian Rafael. Kalau nanya kan Gus, kalau gambar kan matanya ditutup. Nah pertanyaannya pas ditutup itu, di dalam kainnya itu melek atau merem sebenarnya? Sambil membayangkan. Terserah dia dong. Pengen tahu. Ya, kadang melek, kadang melem. Tapi intinya yang gambar itu jiwa kita. Hati. Hati. Kurisan hati. Kalau saya sebagai tutup mata tadi yang jelaskin itu, supaya tidak terganggu oleh suasana. Yang lain. Untuk konsentrasi. Harus konsentrasi. Oke. Nah sekarang kita akan telepon Sohib Malam yang curhat karena sering mimpi kedatangan makhluk halus. Ada Twitternya kalau sering mimpi kuntilanak itu kenapa ya Pak? Udah berkali-kali di tempat yang sama dengan cara munculnya juga sama. Kita telepon sekarang orangnya. Halo? Hai. Halo? Dengan kuntilanak di mana? Bukan. Halo. Ini lagi mau telepon kuntilanak. Maaf. Halo, Ya, dengan siapa ini? dengan Andi Andi di mana Andi? di Rembang, Jawa Tengah, Oh, di Jawa Indonesia. Rembang. Iya, Rembang. Ceritanya gimana Andi? Jadi seringkali aku mimpi nih kayak didatengin sama kuntilanak gitu. Lokasinya sama. Dia datangnya juga kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak di dapur gitu kan. Dari genteng gitu terus nongol mau deket tapi nggak bisa. Tapi sering kayak gitu? Ya nggak sering-sering banget, cuman kalau mimpiin horor pasti itu. Ada beberapa kali gitu ya? Iya, ada beberapa kali. Cara munculnya sama? Sama. Dan objeknya juga sama? Iya, sama. Terus pas mimpi itu rasanya kayak beneran gitu, Pak. Apa? Rasanya kayak terjadi beneran. Rasanya kayak beneran? Oke. Doa dalam hati gitu kan. Dia nggak berani deket, terus hilang. Hilang? Iya. Bisa dijelasin nggak Gus, ini apa yang terjadi sama si Andi nih? Di Aku Rembang? pas beliau Mas Andi tadi telepon ya, aku langsung coba
observasi ke sana secara gaib ya. Oke. Itu di belakang ada pohon. Bener nggak, Mas? Halo? Iya. Nah, itu kalau saya deteksi dari sini, itu dari pohon itu loncat ke kamar dari genteng. Dan itu muncul kepalanya dulu. Dia menyemburkan aroma-aroma yang memang tuh nggak enak gitu loh. Agak bau gitu. Itu pocong seperti itu. Kayak itu biasanya kalau pocong seperti itu pengen ibaratnya apa ya? Mencari sesuatu, atau pengen menyakitin. Oh. Pengen menyakitin. Tendensinya ke situ Nah, ya? dan itu kalau sampai buka mata terus dia akan nongol dan menyemburkan bau yang tak sedap sampai ke muka, sampai ke badan, Mas Andi. Itu solusinya sampean rumah itu harus dibersihkan. Rumah itu harus dipagari dengan bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu, terutama bacaan Al-Qur'an ya. Ya, surat Al-Baqarah atau surat Al-Mulk atau surat Ar-Rahman ya. Itu bisa menetralisir keadaan-keadaan rumah sampean yang di Rembang itu. Gitu, Mas Dan Andi. itu sering muncul memang jalannya ya kayak itu, Mas. Situ-situ Saya aja? situ-situ aja, nggak bisa kemana-mana, begitu aja. Oh gitu. Soalnya dia punya jalan secara gaibnya ya gitu, setapak-setapak dari pohon, terus terbang sampai ke kamarnya dia, terus buka genteng karena sosok astral itu tidak mengenal ruang waktu. Dia bisa menerobos kaca sekalipun, tembok sekalipun. Tapi saya pernah dengar juga memang katanya kalau hantu itu katanya sering ada penampakan di rumah, dulu jalurnya dia ke situ-situ aja. Iya, situ-situ aja. Makanya kalau dia kayak gitulah, kayak Mas Tora Sudiro pengen main sinetron aja kayak gitu. Main film-film aja kayak gitu. Pengennya cewek yang seperti dia begitu aja, yang bisa aja nggak mau. Itu udah mau nggak mau orang udah punya di rumah. Oke, Mas Andi, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya, jangan lupa dikencengin lagi ibadahnya mungkin di rumah. Ya, Gus, ya. seperti itu. Nah, kalau emang bisa, ya makasih Mas Andi. Iya, Pak. Thank you. Mas, Gus nih, kalau memang bisa dideteksikan dari jarak jauh ya. Iya. Di rumah Dita tuh ada apa? Tapi nggak apa-apa, ayo. Kenapa? Kamu Enggak, aku mau penasaran sama rumah aku nanti yang 20 tahun nggak ditinggalin. Wah, yang 5 tahun Ini aja begitu. bisa nih Gimana yang bikin 20 konten ya, Gus Sulepati YouTube channel. Iya. Lihat, jangan lupa subrek. Subrek. Subscribe. Iya. Iya. Sekarang kita akan main lebih seram mana. Gus Lepat ini kan sudah biasa berinteraksi dengan makhluk halus yang katanya seram-seram. Ini Iya. kita akan menunjukkan foto-foto dengan pilihan sulit yang katanya lebih seram daripada hantu. Iya. Coba lihat ini yang pertama. Lebih seram mana? Hah? Seseram-seramnya malam Jumat, lebih serem malam Minggu sendirian. Itu Gusel. Sangat empet sekali. Serem mana? Serem yang merah itu sendirian. Oh, yang sendirian. Iya loh, kalau sendirian juga serem lah. bener. Serem. Tapi Gus Gus soalnya kalau di rumah Artinya serem sendirian, Serem nggak sendirian. berdua, nggak bisa happy. nggak bisa happy. Itu maksudnya. Kalau di rumah kadang suka ngelukis juga nggak sih? Selain hantu. Iya, saya kaligrafi ya. Kaligrafi. Terus ya pesan-pesanan lah biasa. Iya. Oke, kita lihat foto selanjutnya ya Gus. Apakah ini lebih serem daripada hantu? Lihat. Lebih horor yang mana? Pocong, sundel bolong, atau ATM kosong? Iya. Aku ATM kosong. Sama. Iya, soalnya Kak, kenapa ATM kosong? Kalau ATM kosong, lama-lama kita juga jadi mereka. Bukan gitu. Rumah kosong aja ada setannya, apalagi rekening kosong. Kadang-kadang setan menggerakkan kita untuk Karena berbuat yang tidak-tidak. karena kalau ATM kosong Oh, iya, benar itu itu. bisa menghantui jiwa kita jadi kosong. Oh iya, betul, menghantui. betul. Iya. Kadang-kadang bahkan setan itu masuk ke diri kita untuk melakukan segala cara supaya mengisi. Oh iya. Bahkan yang betul. haram sekalipun. Lihat lagi. Ada lagi. Ini nggak serem, ini standar malah bikin geli. Ini baru horor. Istri 31 miss call. Wah, ini baru seram. Oh, serem banget sih itu. Serem parah. Serem parah ya. 31 kali nelfon dong. Penasaran dong berarti. Penasaran. Iya. Curiga. Gus nih anak-anak selalu pengen tahu di studio Iya. ini. Di studio ini ada Ada apa? beberapa orang yang beranggapan di studio ini katanya ada ini. Itu ada banyak yang jahat-jahat Iya, katanya. aku juga penasaran sih. Kamu penasaran semuanya? Ini beneran nih. Iya. Foto situ. Hahaha, main tunjuk aja. Deket kameramen tuh masnya itu, belakangnya itu. Oh, di tangga. Ya tangga ya, itu tangga ya. Oh, Bener nggak berarti. kelihatan. Dia tangga. Heeh. Oh, tangga, Persis. tangga. Bener berarti persis.
Biasalah kayak gitu-gitu, kunti-kunti, ada sosok hitam, ada kecil juga lari-larian. Persis. Persis. Persis apa sih kalian? Soalnya waktu itu ada beberapa orang yang Iya. katanya bisa lihat. Itu. Iya di situ. Gua tunjuk lagi kamu. Sama tuh dulu. Iya. Nggak boleh nunjuk Iya, kuburan. gini. Kalau nunjuk kuburan harus gigi 3 Iya, tangan. iya. Makanya kalau mau lihat lebih lanjut, lihat di YouTube-nya dong. Apa, Gus? Jangan diedit ya. Enggak. Gus Solepati YouTube channel. Gus ada YouTube channel. Subrek. Subrek. Nanti kita balik lagi tetap di Oke. malam-malam. Oke.